jangan-jangan masih ada yang ketinggalan, tetapi itu sangat penting. Karena biasanya kita semuanya paham lah ya, nek musrenbang des karo cam itu kebanyakan adalah berupa fisik jalan misalnya gitu ya. Nah besok karena kita sekarang sudah ngalami dilalah nikutan hikmah, longsor naring kutasari naring segala nonton hikmah. Lah itu mbok pilih ada usulan-usulan yang sangat penting kemarin belum masuk dalam RAPBDes. Maka masukkan itu dalam musrenbang Kecamatan Ngenjing. Bapak ya? Nah, udahlah Pak Camat nopo mawon yang diusulkan itu dimasukkan aja semuanya. Sehingga nanti karena usulan-usulan dan musrenbang kecamatan ini akan masuk di kabupaten dalam bentuk RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD ini dokumen pertama di tingkat kabupaten, ini merupakan dokumen induk, kumpulan usulan-usulan apapun ada di situ. Selama usulan itu ada di RKPD, saya masih bisa untuk apakah ini jadi nomor loro, jadi nomor telu, mana prioritasnya. Tetapi kalau usulan itu tidak masuk dalam RKPD, mbok kaya ngapa hebat wakil panjenengan tidak akan bisa. Ngaten nggih Bapak nggih? Niku kunci Bapak. Jadi setelah RKPD nanti ada yang dinamakan KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara. Ini peresankan RKPD. RKPD kandele sementen nanti diperes kembali disesuaikan dengan visi misi pusat, provinsi dan bupati. Nah, kalau saya mengusulkan sesuatu yang sangat penting, itu darurat sekali misalnya di Kecamatan Cipari, tetapi kemudian usulannya tidak ada dalam RKPD, maka saya tidak bisa untuk mendorong ini. Ngerti Bapak nggih? Jadi udahlah besok matur Pak Camat, udah Pak Camat sing penting dilebokna kabeh. Walaupun biasanya kabupaten ngasih usulan prioritas diciptakan 10. Ngaten nggih? Nah, itu mau dibicarakan nek cara kula, misalnya usulannya kok misalnya ana 15 lebokna kabeh mawon. Nanti di tingkat kabupaten itu akan dimasukkan dalam dokumen yang namanya RKPD. Peresankan RKPD itu nanti ada dalam KUA PPAS. Saya tidak bisa mengusulkan untuk masuk dalam KUA PPAS selama itu tidak ada dalam RKPD. Ngerti nggih Pak nggih? Nah, setelah KUA PPAS nanti kesepakatan di situ kemudian saya bisa masih ngotek maning. Oke, usaha Cipari di sing melu metu naring RKPD tapi orang masuk di KUA PPAS itu masih dibicarakan. Setelah itu deal kemudian baru masuk yang namanya dokumen RAPBD. Ngaten. Nah, yang kedua Bapak Ibu semuanya, tadi kita punya PR. Hari ini moga-moga ini menyadarkan kita semuanya. Banjir bencana itu bisa kita prediksi. Ngaten Bapak nggih? Bisa kita prediksi tapi orang ngerti kapan arep kedadian. Milo, data monografi desa itu menjadi penting. Saya tidak terlalu paham tadinya, tapi mengira-ngira aja. Nah, tadi ngobrol Mas Sudin, ini kebetulan pendamping lokal desa di Jawa Barat, ini Pak Agus. Nah, di monografi desa itu ternyata ada potensi, termasuk salah satunya kepala desa, pemerintah desa disuruh mencantumkan adakah potensi bencana di desa Anda. Ngaten Bapak nggih? Tolong mangke monografi desanya diperbaiki kembali. Nah, hal-hal yang sudah Anda prediksi dan kemudian misalnya duduk sekarang terjadi, itu yang bisa diusulkan untuk dibiayai melalui BTT, biaya tidak terduga. Saya tidak mau alasan jenengan ini kok mengusulkan sesuatu yang sangat penting terkait dengan bencana yang itu bisa dibiayai oleh BTT. BTT itu bukan kudu di melebok namanya program siki kejadiannya sembodan, tetapi begitu ini terjadi kemudian BTT itu ada uang. Makanya masih ada BTT 80 miliar padahal untuk 2020 ini. Waktu kita tinggal 1 bulan untuk menghabiskan dana di 2020. Mbok itu kemudian bisa dimasukkan, digunakan untuk persoalan-persoalan darurat yang ada di Kecamatan Cipari. Ngaten Bapak ya? Bapak dan Ibu kepala desa niki terutama.
Yang kedua Bapak semuanya, yang ketiga tadi saya sambung matur, keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan, terutama di urusan yang menangani persoalan bencana. Maka masyarakat kita juga harus ditingkatkan kewaspadaannya. Ngomong bahasa aware ketenangan teman ya. Main kita waspada. Salah satunya kalau desa sudah mempunyai monografi desa yang bisa memprediksi potensi-potensi bencana, maka tentu saja masyarakat diparingi pirsa. Bapak nikutan Segara Langu yang sekarang umai wisertak itu kayaknya potensi tanah bergerak misalnya tadi Pak Kepala Desa nih. Nah, tadi sing dua umah Arab kepengen cepat-cepat bangun, ampun Rin, jangan dibangun dulu karena kayaknya adalah tanah bergerak. Menunggu dulu keputusan dari yang biasa untuk menentukan status tanah Bapak. Jangan sampai kemudian kepala desa itu apa dibangun usaha duit iki loh, padahal ini tanah longsor, tanah bergerak. Ini baru hujan permulaan. Nanti nek hujan lagi umah wis dibangun yang mubadir. Makanya ini nyuwun sewu Pak Kepala Desa yang terutama yang tadi yang saya datangi itu di Segara Langu, tolong kapan kira-kira saya nggak tahu lembaganya mana, tetapi Segara Langu perlu untuk dikasih informasi. Dia janjiannya status tanah yang retak ini untuk priwe. Apa wis mandek wis menotok, apa engko kemudian ada potensi untuk bergerak. Nah, ada potensi ya, ada potensi ini Bapak. Maka itu harus kita prediksikan dulu, harus kita laporkan. Nah, itu penting. Yang keempat Bapak-bapak semuanya, beberapa kali saya ngelomboni ke masyarakat panjenengan. Jadi pada waktu saya ketemu Naring Kutasari, kemudian kemarin Karangreja, saya ngomongkan, Ibu, niki laporan kali Pak Lurah niku mun mlebet teng kabupaten lewat pulau. Padahal saya tidak tahu sebagai laporan apa. Tadi Pak Agus agak menyayangkan, mengapa laporan-laporan ingkang kados ngaten kok sajak mandan alon. Kenapa kemudian logistik Kecipari belum bergerak? Karena Pak Agus tidak menerima informasi yang cukup untuk menjadi alat agar logistik itu masuk ke Cipari. Nah, nyuwun sewu Pak Kepala Desa nggih, iku lombere kali masyarakat. Nek begitu kemudian ada kejadian, tolong secepatnya jenengan membuat laporan. Laporannya pasti lewat camat. Camatnya juga harus jenengan dorong agar camatnya ora rawuh ya. Dan ya wakil ketuanya nang kene ora rawuh jan. Agar camatnya ini juga bergerak cepat. Saya akan ngeceknya itu masa kon dadak karing kepala dia ora lah. Takodan camat-camatnya ndeleng datanya ndi. Kulo tak nyuwun. Saya tidak harus disurat secara khusus mboten lah. Suratnya tetap ke bupati, tapi saya nyuwun fotokopi. Biar saya punya kesempatan untuk mengawal ini. Ngaten nggih Bapak nggih? Itu yang ketiga, yang keempat niku camatnya kula nggih kapan tak matur lah. Agar misalnya rumah-rumah yang memang sudah tidak layak huni itu ya seperti mulai dipikirkan caranya. Pindah apa kemudian dibangun kembali. Tadi sudah ada alokasi dananya, sebetulnya untuk urusan bencana pemerintah daerah tidak punya alasan untuk menunda-nunda. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya terkait dengan tadi monografi desa, agar itu menjadi kewaspadaan dini masyarakatnya, informasinya harus valid, harus diberikan oleh lembaga yang resmi namanya pemerintah desa. Nah, setelah itu masyarakat dijak untuk juga dia mempersiapkan dirinya pada waktu bencana itu terjadi. Nah, karena keterbatasan kemampuan masyarakatnya, maka organisasi masyarakat ini menjadi penting. Di sini sengaja Pak Agus kita undang ada teman-teman dari Pemuda Pancasila, ada teman-teman dari Banser, Bagana Banser yang memang selama ini sudah ikut terjun langsung bersama-sama dengan Pak Agus. Nah, organisasi-organisasi tanggap bencana ini juga nampaknya memang harus diberikan kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni terkait bagaimana menangani bencana pada waktu bencana itu terjadi. Ngerti nih Bapak nggih? Nah, ini Pak Agus tadi udah bisik-bisik kapan ya Banser karo Pemuda Pancasila dan komunitas peduli bencana yang lainnya dikumpulkan, terus mau ngapain? Kita bicarakan standar prosedurnya. Banser karo Pemuda Pancasila kon ngapa, tugasnya Pak Agus kon ngapa, tugasnya DPR kon ngapa. Jadi kita mau pengen rembu kayak gitu. Kalau misalnya ke depan kok perlu pelatihan manajemen mitigasi bencana, manajemen ngelola bagaimana orang itu digerakkan pada waktu bencana, itu memang harus perlu dilatihkan. 2021 ada dana dari pokir saya yang digunakan untuk pelatihan mitigasi bencana, Bapak. Memang ininya masih di distrik Sidarja. Sepengetahuan saya hanya DPR Panjenengan yang kemudian pokirnya digunakan untuk pelatihan-pelatihan yang kasusnya itu. Nah, tadi saya juga tanya Pak Agus, udahlah kalau misalnya BPPD Cilacap itu hanya punya 4 perahu karet Bapak. Bayangkan
kabupaten seluas ini 24 kecamatan, kemarin sudah 15 kecamatan kemudian terkena banjir, BPBD hanya mempunyai 4 perahu. Itu luar biasa sebetulnya Bapak. Milo daripada ngusulna mengaring lewat OPD, lewat dinas BPBD lewat kemudian sekda biasanya dicoret, udahlah pokoknya saya akan gunakan untuk hal-hal ingkang kadosnya tuku perahu karet. Ngaten apa nggih? Nah, resikonya berarti singgo bangsa bantuan keuangan desa akan berkurang. Mboten lah. Perahu itu kan tidak mahal. Wong yang bagus itu setelah searching teman kami Mas Samsul 7 juta wis apik kok ya. Nah, nopo fiber sampai berapa Pak Gus? Kalau yang ukuran 80 cm